Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Fakfahan. Saya dari kelas 10C dan sekarang saya kelas 12B. Di pada hari ini saya akan mengerjakan pengayaan dari Panova, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi. Setiap negara memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya melalui pembangunan ekonomi. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sebuah mekanisme atau cara yang mampu mengatur kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa. Mekanisme inilah yang disebut dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi berbeda-beda antar negara, tergantung pada ideologinya, budaya, kondisi sosial, politik, dan sumber daya alam yang dimiliki. Misalnya, Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi liberal atau pasar bebas. Korea Utara menganut sistem ekonomi komando atau sosialis. Sementara Indonesia memilih sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial. Dengan memahami sistem ekonomi, kita dapat mengetahui bagaimana suatu negara mengatur perekonomiannya, serta apa kelebihan dan kekurangan dari sistem tersebut. Nah, yang akan saya bahas itu saya akan menjelaskan pengertian sistem ekonomi, menguraikan fungsi sistem ekonomi dalam perekonomian, menyebutkan dan membandingkan jenis-jenis sistem ekonomi, menjelaskan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Nah, dimulai dari pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara atau mekanisme yang digunakan suatu negara untuk mengatur seluruh kegiatan ekonominya, masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Sadono Sukirno menjelaskan, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, sistem ekonomi mencakup peraturan, prosedur, serta lembaga yang berperan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Lalu ada fungsi sistem ekonomi, itu yang pertama mengatur produksi, menentukan barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Lalu mengatur distribusi, mengatur bagaimana barang dan jasa sampai kepada konsumen. Lalu mengatur konsumsi, itu mengarahkan penggunaan barang atau jasa sesuai kebutuhan. Lalu menjamin efisiensi, memanfaatkan sumber daya secara optimal, menjaga stabilitas ekonomi, mencegah krisis, inflasi, atau pengangguran. Lalu yang keenam, mencapai pemerataan, berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat. Lalu ada jenis-jenis sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kegiatan ekonomi berdasarkan adat. Yang kedua, tradisi dan kebiasaan. Tetapi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sederhana, ada rasa kebersamaan, tidak ada kesenjangan besar. Tetapi memiliki kekurangan, yaitu produktivitas rendah, sulit berkembang, teknologi minim. Contohnya masyarakat pedalaman atau suku terasing. Lalu ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis atau pasar bebas. Cirinya, kegiatan ekonomi diatur oleh mekanisme pasar, permintaan dan penawaran, memiliki kelebihan, inovasi tinggi, efisiensi, kebebasan berusaha. Kekurangannya, kesenjangan sosial ekonomi tinggi, rawan monopoli, eksploitasi. Contohnya Amerika Serikat atau Singapura. Sistem ekonomi komando, sosialis atau terpusat. Ciri-cirinya, pemerintah mengatur penuh kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Kelebihannya, pemerataan lebih terjamin, inflasi terkendali. Memiliki kekurangan, kurang inovasi, birokrasi, lambat, tidak ada kebebasan individu. Contohnya Korea Utara, Kuba. Sistem ekonomi campuran memiliki ciri gabungan antara pasar bebas dan peran pemerintah. Memiliki kelebihan, ada kebebasan berusaha tetapi tetap ada pengawasan. Memiliki kekurangan, potensi konflik antar kepentingan pasar dan pemerintah. Contohnya Indonesia, Malaysia, India. Lalu ada sistem ekonomi di Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi campuran
yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Prinsip-prinsip sistem ekonomi dan Pancasila yang itu kekeluargaan dan gotong royong itu ada di pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi, rakyat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Lalu, pemerintah menguasai cabang produksi penting, energi listrik, telekomunikasi, transportasi publik, dan lain sebagainya. Pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan ekonomi tidak hanya untuk segelintir orang. Kebebasan berusaha, masyarakat boleh berusaha, namun tetap ada regulasi dari pemerintah. Lalu ada perbandingan sistem ekonomi dari aspek tradisional liberal, pasar bebas komando, terpusat, campuran Pancasila, pengaturan adat, kebiasaan mekanisme pasar pemerintah kelebihan sederhana, inovasi tinggi, pemerataan seimbang, kekurangan tidak berkembang, kesenjangan tinggi, inovasi rendah, potensi konflik. Contoh negaranya ada suku pedalaman AS, Inggris Korea Utara, Kuba Indonesia, Malaysia. Nah, kesimpulan dapat diambil, sistem ekonomi merupakan cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakatnya. Sistem ekonomi memiliki berbagai fungsi, antara lain mengatur produksi, distribusi, konsumsi, menjaga stabilitas, dan mendorong pemerataan. Terdapat beberapa jenis sistem ekonomi di dunia, tradisional, liberal, komando, dan campuran. Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem campuran yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Saran yang saya bisa inikan yaitu masyarakat Indonesia perlu memahami sistem ekonomi negaranya agar dapat ikut serta dalam pembangunan ekonomi secara bijak. Selain itu, pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap praktik ekonomi agar nilai-nilai Pancasila benar-benar diwujudkan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.